adik-adik balita, pratama, madya, dan remaja. Kali ini kita akan bertemu pada ibadah Minggu anak-anak yang akan dilayani oleh kakak-kakak kita dari GKJW Jemaat Ngawi. Tahu tidak adik-adik GKJ Jemaat Ngawi ada di mana? GKJ Jemaat Ngawi ada di Kabupaten Ngawi yang merupakan kabupaten paling barat di Provinsi Jawa Timur. Baiklah adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, Shalom. Salam sehat, salam semangat. Adik-adik yang terkasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kesehatan, panjang umur, berkat jasmani, berkat rohani kepada kita semuanya. Nah, pagi hari ini meskipun dalam masa new normal, kita selalu diberi kesempatan untuk membangun ibadah anak dan remaja. Minggu 21 Maret 2021 di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngawi. Kak Neni dan kakak-kakak yang lain akan membersamai kita untuk membangun ibadah ini. Mari kita berdiri semuanya. Pinter. Kita berdiri semuanya. Kita masuk dalam saat teduh. Mari kita ucapkan demikian. Pertolonganku datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Kidung Jemaat 21, baitnya yang ke-1 dan ke-2 akan kita pujikan bersama mengawali ibadah kita pagi ini. Mari. Adik-adik yang terkasih, kita masuk dalam doa pembukaan. Sikap berdoa yang baik ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan memberi kesempatan buat kami semua anak-anak-Mu untuk beribadah bersama. Kami menyerahkan jalannya ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Kami selalu yakin Tuhan beserta dan bersama-sama dengan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan ibadah saat ini dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, aku anak GKJW, sebuah kebanggaan menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Kita akan pujikan Kidung Ria nomor 1, aku anak GKJW. Gereja dalam kasih-Nya
bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman, satu baptisan dalam persekutuan. Aku anak GKJB, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJB Gerejaku. Adik-adik yang terkasih, Tuhan Yesus senantiasa mengajarkan kepada kita tentang hukum kasih. Kasih dilambangkan dengan tanda salib. Garisnya yang vertikal melambangkan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Sedangkan garisnya yang horizontal melambangkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Adik-adik yang terkasih, kita manusia yang lemah. Kita manusia yang penuh dengan kekurangan. Sehingga kita selalu lupa untuk bisa mengasihi dengan lebih sungguh. Karena itu, marilah kita berdoa bersama-sama. Kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan dalam kasih dan cinta. Saat ini Bapa, kami memohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami. Baik itu tutur kata, tingkah laku, pikiran, perasaan dan prasangka kami yang tidak berkenan dan bersalah di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan selalu mengampuni segala dosa-dosa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus tidak pernah memperhitungkan berapa banyak dosa-dosa kita. Biarlah pengampunan dosa ini menyemangati kita untuk mau belajar dan terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mengasihi dengan tulus. Kasih pasti lemah lembut akan kita pujikan bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut,
semuanya. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Ayo, sikap berdoa yang baik. Iya, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan sembah kami naikkan kepada Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat kehidupan yang boleh kami terima pada saat ini. Bapa, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kuasai tubuh, jiwa dan roh kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berfirman kepada kami. Dan kami mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Kisah Tuhan Yesus mengajak para murid-muridnya ke Taman Getsemani. Injil Markus pasal 14 ayatnya yang ke-32 sampai 42. Murid-muridku, Ya guru. ya guru, Petrus, Yohanes dan Yakobus. Pada malam hari ini aku akan berdoa Kemana guru? ke Taman Getsemani. Taman Getsemani. Malam-malam gini guru. Iya, mari ikutlah aku. Ya guru. Duduklah di sini. Ya guru. Sementara aku mau berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ya Ya, guru. Guru. Siap. Kita berjaga-jaga. Ya. Tidak ada yang boleh tidur. Ayo berdiri semua. Oke. Guru sedang berdoa. Jangan ada yang tidur loh ya. Ya guru. Tapi kok hawanya seperti ini ya? Ya, walaupun begini jangan tidur yang penting. Ya udah. Aduh. Sampai aduh. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Sekiranya boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendakmu sajalah yang terjadi. Simon, Ya guru. Simon, Bangun. Guru datang. Guru. Bangun. Guru. Guru datang. Guru. Maaf guru. Oh, iya guru. tidurkah engkau? Tidak guru. Enggak guru. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja? Berdoa dan berjaga-jagalah. Ya guru. Ya guru. Roh memang penurut, namun daging lemah. Kenapa kok kita tadi tidur? Nggak tahu ya. Itu Kan sudah. anginnya, suasananya mendukung, ngantuk aku.
disuruh berjaga-jaga, kalian malah tidur. Bangun. Yohanes, Bangun. bangun. Aduh, kita ketiduran ya? Aduh. Bangun. Disuruh jaga kok tidur tuh gimana? Iya, Kita harus Ya, maaf banget. tulus, ikhlas, rela. Iya. Aduh, masih ngantuk ini. Ya, tahan. Jam 12 ya. Kita harus berjaga-jaga. Awas guru datang. Guru, kita berjaga-jaga. Tidurlah Asik. Ini yang ketemu. Makasih, dan Guru. beristirahatlah. Ya, terima kasih guru. Ayo tidur ya. Cukuplah. Makasih guru. Saatnya sudah tiba. Anak manusia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa. Bangunlah. Ya guru. Guru datang deh. Ayo. Bangun. Yohanes. Bagus. Maaf guru. Mari kita pergi. Orang-orang yang akan menyerahkan aku sudah dekat. Iya. Mari kita pergi. Siap, guru. Ya guru. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat tayangan ilustrasi dari bacaan kita, yaitu dari Injil Markus. Ayo, pasalnya yang keberapa? Ya, yang ke-14, ayatnya yang ke-32 sampai 42. Nah, coba kita membayangkan jika adik-adik ada di posisi seperti para murid Tuhan Yesus tadi. Di malam hari dalam kegelapan. Ayo kita coba bayangkan dulu. Nah, malam hari pasti terasa? Iya, gelap. Lalu dingin. Dan pasti enaknya apa adik-adik? Iya, tidur. Karena mengantuk. Iya, di saat kedinginan, wah kalau di rumah tidur bisa pakai apa? Iya, selimut. Bisa tidur ngorok. Seperti itu. Tapi tiba-tiba dibangunkan karena mungkin diajak berdoa. Kira-kira adik-adik mau atau tidak? Mama, enggak mau. Ini kan enak-enak tidur, Ma. Enggak mau Mah, malas, dingin. Berdoanya besok saja. Nah, adik-adik, ternyata untuk bisa berdoa saja dibutuhkan kerelaan. Rela untuk menahan ngantuk, rela untuk kedinginan. Iya. Kerelaan dibutuhkan pengorbanan. Contoh, kalau adik-adik sekolah seperti biasa nih ya, tidak daring, tidak seperti sekarang ini karena ada pandemi COVID-19,
Pasti adik-adik bisa bertemu dengan sahabat, dengan teman-temannya. Nah, seandainya sahabat adik-adik sedang bersedih, coba apa yang harus kita lakukan? Iya, kita harus mempunyai kepedulian, kerelaan untuk menghibur sahabat kita. Atau mungkin saat sahabat kita tidak membawa bekal, nih seperti Kak Yeti misalnya saat ini membawa bekal roti. Tiba-tiba sahabatnya adik-adik tidak membawa. Kira-kira mau tidak berbagi? Rela atau tidak dibagi rotinya ini dengan temannya, dengan sahabatnya? Iya, pasti adik-adik juga harus mau rela. Tidak boleh loh kalau ada yang tidak mau, enak saja, ini kan roti punyaku, beli saja sendiri. Nah, atau pada saat ini di mana kita harus mengurangi keluar rumah. Mungkin papa dan mamanya yang bekerja di rumah saja, lalu sering meminta tolong kepada adik-adik. Contoh misalnya, bapaknya nih, Honda, ayo sini, papa minta tolong ya, ambilkan dulu sapunya, ayo disapu dulu halamannya. Lalu si Honda menjawab, malas pak, ndak mau, lihat nih pak, aku sedang nge-game, waduh ini sedang enak-enaknya, gimana nanti kalau aku kalah? Ndak mau pak, nanti saja pak, nanti saja menyapunya. Nah, seperti itu. Kira-kira boleh atau tidak? Tidak ya? Nah, adik-adik, ternyata di dalam melakukan sesuatu yang menurut kehendak Tuhan, itu membutuhkan kerelaan, membutuhkan ketulusan. Nah, adik-adik, Tuhan kita Yesus Kristus rela mengorbankan dirinya untuk disalib. Untuk apa coba Tuhan Yesus disalib? Iya, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Adik-adik di rumah, saat ini kita semua diajak untuk mau belajar, rela berkorban. Entah rela apapun, mungkin rela memberikan waktu untuk keluarga, mungkin rela untuk mau memberikan tenaga atau yang lainnya. Nah adik-adik, selamat berjuang untuk menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang mau rela, yang tulus melakukan hal yang baik, menjadi terang dimanapun adik-adik berada. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memampukan adik-adik dan kakak semua untuk bisa menjadi pribadi yang rela dan tulus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk rela berkorban, untuk tulus mengasihi Tuhan dalam pelayanan dan dalam segala hal. Bapa, ku persembahkan tubuhku, mengiringi kita untuk menyerahkan persembahan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
Adik-adikku semua yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini akan mengakhiri ibadah dalam doa syafaat bersama-sama yang akan dipandu oleh saya, Kak Dani, kemudian Kak Wati, dan kemudian Kak Iin. Kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah kami yang penuh dengan kasih, terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang baik dan indah ini. Kami boleh membangun persekutuan, berbakti kepadamu, beribadah kepadamu saat ini dengan penuh hikmat. Tuhan, kami bersyukur, kami boleh bersukacita dalam beribadah walaupun kami melalui daring, melalui online. Saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah Bapa Engkau tuntun dengan Roh-Mu yang kudus. Kami dimampukan tidak hanya mendengar firman, tetapi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bapa kami yang maha baik, pada saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami beserta keluarga. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, memberikan motivasi agar anak-anak kami ini boleh bersama-sama dengan kami berpelayanan walaupun masih di usia kanak-kanak. Tetapi Bapa, demi kemuliaan nama-Mu, biarlah Tuhan anak-anak kami ini boleh kesungguhan hati melayani Tuhan dan sesama. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta beserta keluarga, para penitua, para diaken, para pamong beserta keluarga, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya kami dimampukan Bapa dengan ketulusan hati ini melayani Engkau dan sesama, dan terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami menyatukan hati berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Ampuni bangsa kami, berkati bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, DPR, MPR sampai ke jenjang yang lebih bawah, RT RW, kiranya dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Berkati ya Tuhan bangsa kami, berikan ketentraman dan kedamaian. Dan kiranya Engkau memberkati bangsa kami dengan berkat kasih karunia-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan yang sudah terkumpul. Kami tahu bahwa ini adalah milik-Mu dan kami kembalikan untuk-Mu. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini boleh kami lakukan, kami pergunakan untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi ini dan boleh berguna bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Bapa yang maha baik, kami mendoakan bagi anak-anak kami dimanapun berada, yaitu anak-anak di GKJW. Kami mendoakan anak-anak yang mulai dari balita
tingkat SD, SMP, dan SMA yang pada saat ini masih dalam keadaan COVID-19 belajar melalui daring. Biarlah Engkau akan memberikan kesehatan panjang umur. Kami juga berdoa bagi khususnya anak-anak kami yang akan memasuki ujian, yaitu anak-anak yang di kelas 6 SD, begitu juga anak-anak yang di SMP kelas 3 dan anak-anak yang di SMA kelas 3. Kiranya Tuhan memberikan roh kebijaksanaan, Tuhan memberikan kepandaian sehingga anak-anak ini dapat berhasil dengan nilai yang baik. Dan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu nanti setelah selesai ujian, Tuhan akan melanjutkan mungkin di perguruan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan juga akan menuntun, Tuhan memberikan kepandaian juga sehingga belajarnya nanti Tuhan dapat baik. Kami tutup doa ini ya Tuhan yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, syukur kepada Tuhan. Ibadah kita hari ini sudah hampir loh ya adik-adik, hampir selesai. Tetapi ada satu pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Semangat kita untuk jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengangkat dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tangan
Adik-adik yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima berkat. Semuanya berdiri ya? Pinter, semuanya berdiri. Mari kita tutup mata dan kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, salam sehat, salam semangat dari kami semuanya. Kak Neni dan kakak-kakak yang lain dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Ngawi membersamai pelayanan kita di dalam Kristus. Sampai jumpa lagi, shalom.